Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang berjumpa kembali pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengetahui dan memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan para murid Yesus, baik pada masa gereja perdana maupun masa kini. 2. Meneladani sikap para murid yang penuh iman, keberanian, dan kesetiaan karena bimbingan Roh Kudus. 3. Menerapkan nilai-nilai bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan, perbuatan, dan pelayanan kepada sesama. A. Mengutus Roh Kudus. Anak-anak sekalian, kira-kira apa yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya? Iya, betul. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada muridnya. Yang kedua, Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api dan tiupan angin yang kencang. Yang ketiga, para murid percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri yang pernah dijanjikannya kepada para muridnya. Anak-anak sekalian, apa itu Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Jadi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai yang satu dalam kodrat yang sama. Yang kedua, Roh Kudus berkarya hingga saat ini melalui gereja. Roh Kudus adalah jiwa gereja. Roh Kudus adalah penuntun dan pembimbing dalam menjalani hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup orang beriman. Roh Kudus sendiri tidak terlihat secara kasat mata, namun bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Roh Kudus adalah Roh yang memberikan kekuatan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Jadi anak-anak ibu sekalian, Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri yang dijanjikannya ketika Yesus naik ke surga. Adapun peran Roh Kudus dalam hidup para rasul, yang pertama, Roh Kudus membawa persatuan dan kesatuan. Pada hari Pentakosta, ribuan orang dibaptis dan masuk ke dalam persekutuan. Hari Pentakosta membuat suasana saling pengertian, keterbukaan, saling menerima, bersatu dan bersekutu. Pentakosta juga disebut lahirnya jemaat baru, yaitu gereja. Yang kedua, Roh Kudus memberi daya keberanian. Ketika Yesus disalibkan, para rasul bersembunyi dan ketakutan. Pada saat hari Pentakosta, semua para rasul menjadi berani untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit. Yang ketiga, Roh Kudus membawa pembaruan. Di Gunung Sinai telah termaterai perjanjian Allah dengan manusia, yaitu dalam 10 perintah Allah. Namun pada saat perjanjian baru, hukum yang berlaku yaitu hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri
yang ditulis dalam hati manusia. Anak-anak sekalian, ada yang tahu bagaimana kisah turunnya Roh Kudus? Mari kita buka kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang kedua, para murid penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Latin. Yang ketiga, orang banyak bingung mendengar para rasul bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran karena para rasul orang Galilea. Anak-anak sekalian, adapun tanda atau lambang Roh Kudus yaitu yang pertama air. Air adalah lambang tindakan Roh Kudus yang menghapus dosa asal seseorang yang menerima baptisan. Yang kedua, urapan. Diterima dalam sakramen penguatan atau krisma. Maka seseorang yang sudah menerima akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, api. Api melambangkan keberanian. Dalam konteks para rasul, Roh Kudus mengubah menjadi berani untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Yang keempat, awan dan sinar. Sinar melambangkan kehadiran Roh Kudus. Yang kelima, materai. Materai melambangkan bahwa pengurapan Roh Kudus tidak terhapuskan. Yang keenam, tangan dan jari. Penumpangan tangan melambangkan pemberian Roh Kudus. Jari melambangkan dengan jari Allah Yesus mengusir setan. Yang ketujuh, merpati. Merpati melambangkan kehadiran Roh Kudus. Merpati muncul ketika Yesus naik dari air pembaptisan di Sungai Yordan. Anak-anak sekalian, jadi peran Roh Kudus bagi para murid yaitu memberikan daya kekuatan, kesatuan, keberanian, dan pembaharuan. Semoga dengan Roh Kudus kita juga memiliki kekuatan, keberanian, kesatuan, dan pembaharuan.